Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Desi. Di sini aku ingin membahas tentang tinjauan analisis laporan keuangan. Apa sih tinjauan analisis laporan keuangan? Mari simak videonya. Oke teman-teman, di sini untuk materi pembahasannya itu yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan, yang kedua ada tujuan analisis laporan keuangan, yang ketiga ada aktivitas laporan keuangan, yang keempat ada jenis laporan keuangan, yang kelima ada metode analisis laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama di sini ada tinjauan analisis laporan keuangan. Nah, apa sih definisi laporan keuangan? Nah, menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan ini adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Nah, yang pertama di sini pengertian analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan menurut Dwi dan Juliati pada tahun 2010, laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi dan yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua di sini pengertian tujuan analisis laporan keuangan. Apa sih tujuan analisis keuangan? Nih, di sini ada menurut Kasmir pada tahun 2017 ada beberapa tujuan dan manfaat adanya analisis laporan keuangan. Di antaranya itu yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, bak harta, kewajiban, modal maupun hasil dari kegiatan usaha yang dicapai dalam beberapa periode tertentu. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga itu untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat itu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan untuk kedepannya. Yang kelima untuk menilai kinerja manajemen. Dan yang terakhir yaitu juga dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis. Oke, selanjutnya yang ketiga ada aktivitas laporan keuangan. Aktivitas laporan keuangan menurut bisnis yaitu dibagi menjadi 4, ada aktivitas perencanaan, aktivitas pendanaan, aktivitas investasi, juga ada aktivitas operasi. Di sini aktivitas pendanaan yaitu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kewajiban tidak lancar dan ekuitas pemilik seperti perubahan pinjaman jangka pendek. Nah, aktivitas ini melibatkan aliran kas antara perusahaan dan sumber pendanaannya seperti investor dan kreditor. Untuk aktivitas investasi ini yaitu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan aset tidak lancar seperti perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Dan untuk aktivitas operasi ini yaitu merupakan aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan seperti administrasi. Aktivitas ini mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan laba bersih perusahaan. Oke, yang keempat itu selanjutnya jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah laporan laba rugi komprehensif atau bisa disebut dengan income statement. Yang kedua adalah laporan posisi keuangan atau bisa disebut dengan balance sheet. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau bisa disebut dengan statement of change in owner equity. Lalu yang keempat adalah laporan arus kas atau kita bisa sebut dengan statement of cash flow. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Oke, di sini penjelasan tentang laporan laba rugi komprehensif atau bisa disebut dengan income statement. Apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi ini yaitu merupakan laporan keuangan yang merangkum laba bersih standar dan laba komprehensif lainnya. Laporan ini digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu ketidakpastian arus kas masa depan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai laporan laba rugi komprehensif, yaitu yang pertama, laporan laba rugi komprehensif ini merupakan metode untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu yang kedua, laporan laba rugi komprehensif ini juga mencakup laporan laba rugi dan komponen lain dari pendapatan komprehensif. Dan yang terakhir yaitu laba komprehensif
ini adalah pendapatan atau beban utama yang tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Selanjutnya yang kedua, laporan posisi keuangan atau balance sheet. Apa sih laporan posisi keuangan atau balance sheet? Nah, merupakan kondisi keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini memuat ikhtisar tentang apa yang dimiliki perusahaan atau bisa disebut dengan aktiva, dan apa yang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak luar atau bisa disebut dengan hutang, dan kepada pemilik perusahaan atau disebut dengan ekuitas pemegang saham. Untuk rumus dari laporan posisi keuangan yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in owner equity. Apa sih laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas ini yaitu adalah menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas suatu perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset tetap, neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik atau yang berasal dari hasil kinerja perusahaan selama periode berjalan. Selanjutnya, pengertian laporan arus kas atau cash flow. Apa sih cash flow? Cash flow adalah laporan keuangan yang menunjukkan aktivitas penambahan dan pengurangan kas selama periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, atau bisa disingkat dengan CALK. CALK ini merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan yang dibukukan atau disajikan. Nah, laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Yang kelima, di sini ada metode analisis laporan keuangan. Nah, metode analisis laporan keuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode vertikal dan juga ada metode horizontal. Nah, metode vertikal atau bisa disebut dengan statis yaitu merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Nah, sedangkan metode horizontal atau bisa kita sebut dengan dinamis yaitu merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode tertentu. Untuk yang keenam itu ada teknik analisis laporan keuangan. Nah, terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama ada analisis laporan keuangan komprehensif, lalu yang kedua ada analisis laporan keuangan common size, dan juga yang terakhir ada analisis rasio. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan, dan di sini juga ada referensi yang saya pakai, materinya dari mana aja. Di sini saya cantumkan untuk link-linknya. Nanti teman-teman juga bisa melihat kalau ingin membuka ya. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.